Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9D dari Praktikum Perancangan Teknik Industri 2 yang beranggotakan Hafiz Muhammad Alif, Fikri Mahasin Rifani, dan saya Lutfi Alifah. Baiklah, maka pertama-tama kita akan membahas tentang latar belakang. Setiap perusahaan perlu membuat sistem informasi yang baik agar dapat membantu perusahaan mengelola proses bisnisnya. Pengelola sistem informasi pada AVA Company dilakukan terhadap sistem informasi inventory. Sistem informasi ini dikelola sedemikian rupa sehingga dapat memberikan tampilan yang menarik dan juga memiliki informasi yang sesuai. Kemudian pembentukan sistem informasi AVA Company dilakukan dengan menggunakan MySQL dengan bahasa pemrograman PHP. Data perusahaan dihubungkan dari database yang telah dibentuk dengan sistem informasi. Sistem informasi ini dirancang dengan adanya multi-level login. Setiap informasi tersebut kemudian dapat menerapkan proses CRUD atau Create, Read, Update, and Delete. Hal ini dilakukan agar data-data tersebut dapat digunakan dengan fleksibel. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama yang harus diketahui yaitu tentang sistem informasi. Sistem informasi adalah kumpulan dari subsistem apapun, baik fisik maupun non-fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan, yaitu mengelola data menjadi informasi yang berguna dan berarti. Sistem informasi berbasis komputer dalam suatu organisasi terdiri dari komponen-komponen berikut. Yang pertama ada perangkat keras, perangkat lunak, database, telekomunikasi, dan manusia. Selanjutnya yaitu MySQL. MySQL merupakan sebuah database manajemen sistem populer yang memiliki fungsi sebagai rasional database manajemen sistem. Selain itu, MySQL Software merupakan suatu aplikasi yang sifatnya open source, serta server basis data MySQL memiliki kinerja sangat cepat, reliable, dan mudah digunakan, serta bekerja dengan arsitektur client server atau embedded system. Dikarenakan faktor open source dan populer tersebut, maka cocok untuk mendemonstrasikan proses replikasi basis data. Selanjutnya yaitu bahasa pemrograman PHP, atau kepanjangannya Hypertext Processor, adalah salah satu bahasa pemrograman open source yang sangat cocok atau dikhususkan untuk pengembangan web dan dapat ditanamkan pada sebuah skripsi HTML. Sistem kerja dari PHP diawali dengan permintaan yang berasal dari halaman website oleh browser. Berdasarkan URL dalam jaringan internet, browser akan menemukan sebuah alamat dari web server, mengidentifikasi halaman yang dikehendaki, dan menyampaikan segala informasi yang dibutuhkan oleh web server. Selanjutnya, implementasi yang akan dijelaskan oleh Hafiz. Selanjutnya adalah implementasi dari perancangan sistem informasi yang telah dibuat oleh AVA Company. Di sini terdapat tampilan database dari sistem AVA Company. Di database AVA Company terdapat dua buah database. Yang pertama yaitu database dari pengguna-pengguna yang terdaftar pada database AVA Company. Pengguna-pengguna ini merupakan orang-orang yang dapat mengakses website yang dibuat oleh AVA Company. Selanjutnya terdapat database daftar transaksi, di mana daftar transaksi ini merupakan data yang telah diinputkan pada website AVA Company. Selanjutnya, ini merupakan halaman login dari AVA Company. Di sini terdapat logo dari AVA Company dan di bawahnya terdapat tulisan silahkan melakukan login. Masukkan username dan password yang terdaftar pada AVA Company. Di sini terdapat beberapa kolom isian. Yang pertama merupakan kolom isian username, dan yang kedua merupakan kolom isian password, dan yang kedua pilihan ketika kita melakukan login, apakah kita melakukan login sebagai manajer ataupun staff. Di sini kita akan mencoba, pertama kita akan mencoba login sebagai seorang staff. Ketika kita menginputkan data di halaman login ini, semua data yang kita inputkan haruslah sesuai. Ketika kita melakukan login sebagai staff dan kita pilih login
sebagai manajer, maka ketika kita tekan tombol sign in, maka akan muncul pemberitahuan username yang Anda masukkan tidak terdaftar. Hal ini terjadi karena di sini Hafiz merupakan seorang staf pada Ava Company, bukan seorang manajer. Lalu ketika kita melakukan login dengan username yang benar, tetapi dengan password yang salah, maka ketika kita menekan tombol sign in, akan muncul pemberitahuan password yang Anda masukkan tidak benar. Lalu ketika kita melakukan login dan memasukkan username yang tidak terdaftar, maka ketika kita menekan tombol sign in, akan muncul pemberitahuan username yang Anda tidak masukkan tidak terdaftar. Sekarang kita akan mencoba untuk melakukan login sebagai manajer. Ketika kita melakukan sign in dengan username, password, dan pilihan jabatan yang benar, maka akan muncul tampilan seperti ini. Terdapat tulisan selamat datang Fikri Mahasin yang merupakan seorang manajer di Ava Company. Anda berhasil login sebagai manajer. Nah, di halaman ini terdapat dua buah tombol. Yang pertama ada tombol inventory dan logout. Tombol logout berfungsi sebagai tombol untuk keluar kembali ke halaman login Ava Company. Ketika kita tekan tombol logout, maka akan muncul pemberitahuan Anda telah keluar dari halaman. Lalu kita klik OK. Kita akan kembali ke halaman ini. Lalu selanjutnya kita akan mencoba login kembali. Nah, ketika kita menekan tombol inventory, maka kita akan secara otomatis berpindah ke inventory system Ava Company. Di sini terdapat dua buah tabel. Yang pertama ada form transaksi dan yang kedua ada daftar transaksi. Form transaksi merupakan form tempat kita menginput data-data transaksi yang telah dilakukan. Dan daftar transaksi merupakan tempat di mana kita bisa melihat data-data transaksi yang telah kita inputkan pada form transaksi. Di sini kita akan mencoba untuk menginput salah satu data. Di form transaksi ini terdapat beberapa kolom yang harus kita isi, yaitu kode produk, nama produk, jumlah transaksi, tanggal transaksi, dan ID transaksi. Untuk pengisian kode produk, kita harus menekan di bagian yang kolom yang kosong ini, lalu akan muncul pilihan P01, P02, dan P03. Itu merupakan kode produk yang ada pada Ava Company. Di sini kita akan mengambil contoh P01. Lalu untuk mengisi nama produk, kita melakukan hal yang sama pada kode produk tadi. Kita menekan di bagian yang kosong ini, lalu akan muncul beberapa varian produk yang terdapat pada Ava Company. Karena kode produk yang kita pilih tadi adalah P01, maka nama produknya yaitu ayunan komplit. Selanjutnya adalah jumlah transaksi. Untuk menginputkan jumlah transaksi, kita diminta untuk menginputkannya secara manual. Di sini kita akan mengambil contoh 10 produk. Untuk tanggal transaksi, kita juga menginputkannya secara manual. Untuk menginputkan tanggal transaksi, formatnya itu tanggal, garis miring bulan, garis miring tahun transaksi. Lalu selanjutnya ID transaksi juga kita masukkan secara manual sama dengan jumlah dan tanggal transaksi. Di sini kita ambil contoh T05. Nah, selanjutnya di bawahnya terdapat dua buah tombol. Yang pertama ada tombol save dan tombol reset. Tombol save berguna untuk menyimpan data yang telah kita inputkan sebelumnya pada form transaksi. Lalu selanjutnya data-data tersebut akan secara otomatis berpindah ke daftar transaksi. Kita akan coba untuk meng-save data yang telah kita inputkan sebelumnya. Dan ketika kita tekan tombol save, maka akan muncul pemberitahuan data berhasil disimpan. Lalu kita tekan OK. Nah, data yang tadinya berada di form transaksi, selanjutnya kemudian akan hilang dan berpindah ke daftar transaksi. Dan pada daftar transaksi, data yang dimasukkan akan ditempatkan pada daftar yang terbaru, itu daftar nomor 1. Kita selanjutnya akan mengambil contoh ketika kita menekan tombol reset pada form transaksi. Tombol reset pada form transaksi berguna untuk menghapus semua data-data yang sebelumnya telah kita masukkan pada form transaksi. Jadi ketika
kita telah menginputkan semua data pada kolom-kolom ini, lalu kita tekan tombol reset, maka secara otomatis semua kolom akan terkosongkan seperti semula. Dan ketika kita mengisi form transaksi, kita harus memastikan semua kolom terisi penuh. Ketika terdapat salah satu dari kolom ini yang kosong, lalu kita tekan tombol save, maka akan muncul pemberitahuan please fill out this field. Yang berarti kita tidak bisa menyimpan data ketika terdapat salah satu dari kolom ini yang kosong. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk mengupdate salah satu dari data yang telah kita buat. Di sini kita akan mengupdate data yang pertama yang kita buat tadi. Untuk menggunakan perintah update, kita tinggal mengklik tombol yang ada di sini. Kita klik update, maka data yang kita pilih tadi secara otomatis akan berpindah ke form transaksi yang ada di atasnya. Di sini kita akan mengambil contoh, kita akan mengupdate jumlah dari transaksinya sebelumnya berjumlah 10 menjadi 15 buah. Dan untuk mengupdate-nya kita hanya tinggal menekan tombol save, lalu akan muncul pemberitahuan data berhasil diupdate. Selanjutnya kita tekan OK. Maka data yang sebelumnya jumlah transaksinya berjumlah 10 akan terupdate menjadi 15. Dan ketika data yang kita inputkan telah berhasil masuk ke daftar transaksi, data tersebut juga otomatis tersimpan ke dalam database inventory Ava Company. Di sini kita akan coba refresh. Dapat kita lihat data yang sebelumnya berjumlah 4 buah menjadi 5 buah. Dan ini merupakan data yang kita inputkan tadi. Selanjutnya kita akan mencoba perintah delete. Di mana perintah delete ini berfungsi untuk menghapus data yang sudah kita inputkan. Di sini kita akan mencoba untuk mendelete data yang kita telah masukkan tadi, yaitu data nomor 1. Untuk menggunakannya kita hanya tinggal menekan tombol delete di sini, lalu akan muncul pemberitahuan data akan terhapus secara permanen. Lalu kita lanjutkan dengan menekan tombol OK. Lalu akan muncul pemberitahuan data berhasil dihapus. Selanjutnya kita tekan OK. Maka dapat kita lihat di daftar transaksi ini, data yang sebelumnya nomor 1 tadi adalah data yang kita masukkan, telah terhapus. Dan sekarang hanya tinggal tersisa 4 buah data di inventory Ava Company. Lalu kita coba cek di database-nya, kita refresh. Nah, data yang telah kita inputkan tadi juga otomatis terhapuskan. Selanjutnya adalah analisis dari perancangan sistem informasi yang telah dirancang oleh Ava Company, yang akan dijelaskan oleh Fikri Mahasin. Baiklah, terima kasih Hafiz. Selanjutnya itu analisis. Untuk yang pertama itu analisis aplikasi sistem, di mana Ava Company itu melakukan perancangan sistem informasi untuk inventory. Dan perancangan sistem informasi ini digunakan software PHP untuk membantu perancangannya. Sistem informasi yang dibentuk ini diawali dengan login oleh pengguna, kemudian pengguna dapat menjalankan sistem informasi tersebut sesuai kebutuhannya. Sistem login dirancang dengan level yang berbeda-beda pada setiap user, di mana ditetapkannya di level login. Hal ini berarti setiap login memerlukan validasi level dari seorang user. Pada Ava Company, proses login terbagi dua, yaitu oleh manajer dan karyawan, di mana manajer memiliki hak akses sebagai admin dan karyawan memiliki hak akses sebagai pengguna. Di mana apabila manajer sudah memenuhi kebutuhannya, maka dapat dilakukan logout untuk menyelesaikan program. Lalu selanjutnya itu analisis report, di mana pada Ava Company itu report dilakukan dengan menggunakan proses CRUD, di mana itu create, read, update, dan delete. Di mana isi dari report ini berdasarkan data yang dimasukkan oleh user. Dan setiap user itu memiliki hak berbeda-beda, sehingga dapat memenuhi kebutuhan data untuk report. Dan terdapat beberapa proses untuk membuat report. User dapat melakukan create, di mana proses ini user dapat mengisi kebutuhan data yang kemudian dapat disimpan oleh sistem. Dan berdasarkan data yang sudah dimasukkan tersebut, user dapat melakukan read, di mana proses ini user dapat melihat data-data yang sudah dimasukkan dan disimpan sebelumnya. Lalu selanjutnya itu data-data yang telah dimasukkan dapat diproses kembali, di mana data tersebut dapat menjalankan fungsi delete, di mana pada proses ini user dapat menghapus data tersebut, dan data tersebut juga dapat menjalankan fungsi update, di mana pada proses ini user dapat memperbarui isi data
tersebut. Dan setelah pengisian data selesai, maka dapat dilakukan report, di mana bertujuan untuk melihat secara keseluruhan data-data yang sudah dimasukkan. Dan report ini merupakan tampilan yang siap untuk dicetak, sehingga data pada report tidak dapat dilakukan proses CRUD tadi. Mungkin sekian hasil presentasi dari kelompok 10B. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.